Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selain sepertiga malam, waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa? Banyak sekali, ya. Banyak sekali, sepertiga malam. Kemudian juga kalau orang lagi haji ya, itu ada Masy'aril Haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf, gitu kan, multazam. Ya, di sekitar tempat tawaf antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun, itu kan sekarang lagi musim hujan ini banyak orang mengeluh padahal sebenarnya hujan rahmat. Kata Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun dari langit berdoalah karena Allah akan terima doa itu. Memang waktu mustajab, waktu hujan turun. Kemudian juga pada saat orang sedang berperang, ya, berjihad, itu diijabah doa. Doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua, ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Kemudian juga doa orang yang terzalimi. Itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa-doa yang mustajab, dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu Dahsyatnya Doa. Itu 2 jam kalau salah. Kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya, insyaallah ada. Dahsyatnya doa itu 2 jam atau 2,5 jam saya bahas, termasuk terakhir itu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga beberapa contoh doa yang dipilih oleh Nabi SAW, doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa. Doa yang anda ajarkan ini banyak sekali. Tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin tidak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta doa satu ya Rasulullah yang merangkum semua doa anda. Kata Nabi SAW sambil senyum kepadanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta. Gitu kan? Semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta dijauhkan darinya. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Wa 'alaikal balag, dan darimu lah jawaban daripada doa itu. Ini diantaranya sudah saya jelaskan dalam ceramah itu, dan ada beberapa doa-doa yang lain. Doa musafir juga termasuk ya. Doa musafir juga mustajab. Doa orang yang sedang sujud, gitu kan? Itu juga mustajab. Jadi banyak beberapa jenis doa. Apakah doa harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga, kecuali memang dikhususkan tempatnya oleh Nabi SAW, gitu kan? Tapi kalau enggak, boleh.
kita menyampaikan hajat kita. Doa itu tidak harus kecuali ada penghususan. Ya, seperti misalnya doa yang dibaca pada saat i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kan doa dibaca di situ. Nah, ini doa khusus, ditentukan tempatnya, ya, waktunya, jenis bacaannya, maka dibaca itu. Nggak usah ganti dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, bebas saja, silahkan berdoa hajatnya. Ada orang sakit minta disembuhin, ada orang sedih minta diangkat masalahnya, ada orang terlilit utang minta dibayarin sama Allah, ada orang minta diberkahi hidupnya, ada orang dimintain dimudahin jodohnya, dimudahin modal usahanya. Sampaikan hajat semua, dan Allah maha memahami doa-doa hambanya. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh, ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani, boleh. Tapi yang ahli kitab, artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya, ini ditanya tentang masalah asuransi, dan ini sudah saya pernah jelaskan ya. Ya, saya sudah panjang lebar jelaskan, maaf saya tidak ulangin lagi. Boleh tidak apabila kita melaksanakan umroh tanpa mahram? Beberapa pendapat ulama dibolehkan, tapi ada yang bilang berdosa. Ini sudah pernah juga saya jelaskan, ya, sudah sering saya ulang-ulangin nih masalah hukum dan khilaf diantara ulama tentang masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram. Mungkin lebih dari 10 kali saya ulangin ini. Jadi mohon maaf saya tidak ulangin lagi karena banyaknya pertanyaan. Bagaimana cara menjawab salam yang benar? Ada yang mengaturkan waalaikumsalam, ada yang menjawab alaikumussalam, ya, sama aja, nggak ada masalah. Wa itu dan kan, waalaikumsalam, wawnya itu dan saya juga jawab salammu gitu kan. Atau alaikumussalam, tidak ada masalah. Alaikum berarti langsung, untuk kalian juga keselamatan. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Cuma yang disarankan di sini adalah lengkapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin, karena assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Yang jawab juga begitu, waalaikumsalam 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, gitu kan. Jadi lebih baiknya dilengkapkan, jangan diputus-putus. Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih, memiliki wudu? Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu, ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, kataluhu katalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya, itu seperti itulah gambarnya. Apakah ada syarat tertentu mengepel lantai? Pernah ada yang bilang kalau kain pel harus menggunakan air yang mengalir. Lalu bagaimana jika air yang dipakai di dalam ember karena ingin memberikan pewangi lantai? Apakah boleh?
nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kecuali air itu air najis, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Gitu. Kalau emang itu air kencing, air kotor, itu nggak boleh, gitu kan? Mungkin akan menyebarkan najis di rumah kita. Kalau nggak ada masalah. Kapan saya umroh lagi ditanya? Insya Allah tanggal 19 Maret kalau nggak ada halangan, insya Allah. Apakah ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudhu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudhu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilangin? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudhu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus, gitu kan? Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi beliau mengatakan bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh istri Anda bertanya begini, kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Bagaimana menurut Ustadz sistem kepartaian di Indonesia dalam memilih pemimpin? Apakah orang-orang alim harus masuk partai sehingga ada pengkaderan generasi Islam, padahal banyak yang menyatakan sistem kepartaian ini bertolak belakang dengan cara Islam. Saya nggak pernah anjurkan setiap orang yang memang bertanya pada saya, apalagi kalau murid rutin saya ya, untuk ikut partai. Allahu alam. Saya pribadi ya, saya lebih baik menyarankan tidak ikut di partai, karena kalau antum ikut di partai yang sekarang sistemnya seperti sekarang, memaksa antum untuk mengikuti sistem yang ada, gitu kan? Otomatis jadi masalah. Kalau peran para ulama mengkader. Bayangkan kalau setiap alim punya majelis ilmu, kayak di sini misalnya kayak ini orang alim banyak yang memberikan pengajian. Bukan saya katakan diri saya alim ya, maksudnya kalau ada ulama-ulama kita di Indonesia mengadakan pengajian, ya kemudian rame orang yang datang, setiap ustadz, dai atau alim ini memberikan ta'lim, itu sudah cukup sebenarnya. Antum yang hadir di sini kan dari beragam profesi ya, mungkin ada macam-macam kerjaan ya, profesinya, ada yang muda, ada yang tua, gitu. Itu macam-macam. Jadi mereka sudah bisa mengambil hukum syar'i dari situ. Tidak harus berpartai karena kita dipaksa untuk itu. Saya bukan menyalahkan ya. Kalau ada yang mau berpikir itu adalah pendapat, boleh saja silahkan. Saya tidak pernah menghardik atau menyalahkan siapapun. Itu tradisi saya dalam pengajian. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Anda memilah sendiri. Kalau saya pribadi, saya tidak terlibat dalam masalah seperti ini karena banyak sekali keluhan dari teman-teman saya sendiri. Sama-sama tamatan Madinah, pada saat mereka bergabung di partai, awalnya memang iya, mereka bisa ceramah, lama-lama kelamaan terbawa dengan sistem, mau tidak mau.
tawaran sogokan lah, interaksi dengan lawan jenis lah, akhirnya menganggap nggak masalah deh, ini kan demi untuk partai, demi untuk Islam jaya, nggak apa-apa terlibat dengan sedikit perbuatan bid'ah, sedikit perbuatan maksiat, akhirnya jadi terbuka pintu-pintu itu, gitu kan? Jadi masalah. Kecuali kalau antum komitmen benar-benar nggak ada pelanggaran agama di situ, Allahu alam, gitu kan? Tapi yang saya temukan sekarang ini kita tahu sendiri. Berapa banyak partai yang menamakan dirinya partai Islam tapi hanya terjerumus juga dalam hal-hal yang berbahaya sekali, gitu kan? Ada orang yang belum bergabung dengan partai sangat luar biasa imannya, setelah bergabung sama partai kita lihat luar biasa kendornya, gitu kan? Banyak kasus-kasus itu. Sampai ada salah satu teman dekat saya tidak usah sebutin namanya, beliau sudah sampai keluar dari partai dan beliau bilang sama saya, subhanallah Ustaz, dia bilang, setelah saya bicara, bagaimana akhi menurut antum? Selama ini dia berada di partai, saya di luar, sama-sama berdakwah gitu kan. Lalu kemudian sama-sama punya jamaah. Lama kelamaan saya kadang-kadang sering nasihat, ini akhi, antum lebih bagus fokus dalam ceramah gini-gini. Mungkin setelah berapa tahun gitu baru dia ketemu saya, dia bilang benar yang antum bilang. Lama kelamaan akhirnya kita lebih eksklusif, hanya beberapa orang yang didakwain, tidak terbuka untuk umum. Kemudian akhirnya kita juga terbawa arus, mau tidak mau, ya. Akhirnya karena perkembangan pemerintahan begini, karena perkembangan sekarang di lapangan politik begini, jadi kita akhirnya ikut. Minimal ada rentetan-rentetannya, dan itu ada tanggung jawab hari kiamat. Ada tanggung jawabnya. Maka Allahu alam, setahu saya lebih baik menggunakan sistem Nabi SAW. Nabi bentuk majelis ilmu, setelah sahabat faham dibentuklah pemerintahan di Madinah itu. Saat ini banyak bantuan dari negara non muslim untuk Indonesia, baik untuk pemerintah ataupun organisasi. Apakah uang mereka itu halal kita gunakan? Halal saja, kalau kita tahu sumbernya memang sumber yang halal. Karena orang kafir pun bisa punya sumber halal ya. Bisa punya, mungkin misalnya dia buka sebuah perusahaan listrik misalnya, dia buka perusahaan apa air, banyak perusahaan-perusahaan yang mereka buka dan ternyata itu halal, tidak ada masalah, ya, itu nggak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja menurut saya, Allah alam, kecuali kalau antum tahu sumbernya itu haram, maka tidak boleh. Cuma yang saya, semoga Allah SWT mudahkan ini ya, harapan saya sebenarnya, dan saya pernah diskusikan dengan beberapa pejabat kita sebenarnya, secara pribadi saya pernah membahasakan, kalau sayangnya pemerintah kita ini masih belum membuka mata untuk bisa membuka jaringan kerjasama dengan negara Timur Tengah, gitu kan? Jadi kita ini sibuk dengan Amerika, sibuk dengan Eropa, sibuk dengan negara-negara non-muslim. Padahal sebenarnya negara-negara non-muslim ini sibuk membangun partner bisnis dengan negara-negara Timur Tengah, negara Islam. Jadi modal mereka dari negara Islam, mereka pinjamkan ke orang Islam, gitu kan? Kenapa nggak langsung nih? Mestinya kan begitu. Kita lupain ada Qatar, ada Saudi, ada Imarat, banyak negara-negara Islam yang memang mereka itu menjadi sumber-sumber dananya Amerika, sumber dananya Eropa, banyak sekali dana-dana mereka memang yang tertampung. Sampai kan kemarin itu ada keluhan beberapa pengusaha dari Saudi yang memang memiliki saham yang sangat besar di beberapa perusahaan di Amerika. Mereka bilang, bagaimana nih sekarang uang bunganya? Kami buka rekening terpaksa di bank-bank di Amerika dan kami tidak pernah sentuh bunganya. Ditanya sama salah seorang syekh, bagaimana hukumnya syekh? Kalau kita nggak ambil, diambil oleh mereka karena jumlahnya bukan sedikit. Kalau sudah tabungannya 10 juta dolar, ya kan, sudah besar. Itu kecil 10 juta dolar itu, mungkin lebih besar daripada itu. Bisa sampai ratusan miliar rupiah, gitu kan. Bunganya sudah berapa itu akan didapatkan? Maka keluarlah fatwa sebagian ulama di Mesir, di Al-Azhar mengatakan kalau begitu kalian boleh ambil tapi tidak untuk kepentingan pribadi. Dikeluarkan untuk maslahat umum, membangun jalanan, buat jembatan, gitu kan, fasilitas umum yang kira-kira memang itu untuk umum saja. Ya itu jadi itu masih daripada diambil orang Yahudi dipakai untuk belikan senjata dan segalanya. Itu karena banyaknya dana mereka, gitu kan. Dan ini coba telusurin deh teman-teman yang tahu, mungkin berpikir untuk mengetahui itu. Saya sampai bicara dengan beberapa teman-teman di Timur Tengah, saya bicara dengan teman-teman Indonesia, mereka tahu sebenarnya itu bahwasanya sumber yang masuk Indonesia ini adalah uang-uang dari negara non-muslim, dan non-muslim ini negaranya fokus ke pusat-pusat negara Islam di Timur Tengah. Kenapa Indonesia nggak buka link ke Timur Tengah saja, gitu kan? Sangat luar biasa. Sampai saya pernah dengarkan sendiri statement dengan salah satu pejabat kita di Indonesia yang memang fanatik dengan Islam, dan juga dari beberapa teman di Saudi, kalau seandainya Indonesia ini membuka link kepada pedagang-pedagang di Timur Tengah dan mereka berhasil menariknya ke sini, gitu kan, 1-2 orang saja itu mungkin diantara mereka sudah cukup membayar utang Indonesia, karena kaya luar biasa gitu. Belum lagi dia narik teman-temannya, tapi belum ke situ. Pikiran kita selalu
begitu jadi presiden atau begitu punya jabatan Amerika yang dituju, gitu kan. Jadi nggak ke kiblat kita, malah dijauhin, sayangnya di situ. Semoga Allah SWT berikan petunjuk ya. Apabila seorang istri menceritakan keadaan tetangganya pada suaminya begini dan begitu, apakah termasuk ghibah Ustaz? Mengingat suami ada waktu luangnya di malam hari. Untuk apa cerita tetangga? Kenapa nggak bicara masalah cinta, kasih sayang, romantis? Ngapain bicarain tetangga? Ghibah lah, gitu kan? Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang memang dasarnya aib itu ada pada tetangganya, ada pada orang itu. Kalau nggak ada maka jadi fitnah. Ngapain ceritain orang? Nggak usah. Kalau suami lagi ada waktu luang, kesempatan kan, rebut hatinya dengan kata-kata baik, dengan santun, gitu kan? Daripada kita mengucapkan kata-kata atau menceritakan orang lain, masuk ghibah. Apa ini? Tidak boleh khilafah itu diwariskan. Bagaimana tentang khilafah Muawiyah dan Abu Sufyan? Saya tidak pernah menemukan ada larangan ya untuk memberikan kekuasaan pada anak. Belum pernah saya temukan itu. Secara pribadi ya, saya tidak bicara orang lain. Ini pertanyaan tujuh ke saya, maka saya jawab. Kasuistik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang secara pribadi Abdullah bin Umar waktu digabungkan dengan 6 orang sahabat yang dijamin surga yang tersisa, Uthman, Ali, Talha, Zubair dengan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan Abdullah boleh kalian libatkan, tapi jangan pilih dia sebagai khalifah. Itu ijtihad Umar secara pribadi, bukan hukum syar'i, ya, bukan hukum syar'i. Tapi bolehkah seorang raja muslim dia lihat maslahat untuk supaya anaknya yang dinobatkan karena dia lihat itu ada maslahat di situ, maslahat umat, maka boleh saja, gitu kan. Dan apalagi berbicara tentang keputusan Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia. Muawiyah ini salah satu penulis wahyunya Nabi SAW. Waktu itu, waktu berdiri khilafah Umayyah pertama tahun 40 di negeri Syam, ibu kotanya di Syria. Waktu itu memang negeri Hijaz, Mekah sama Madinah di bawah naungan Syam, dan memang mayoritas umat Islam waktu itu paling banyak di negeri Syam karena di sana dulu pusat ya khilafah. Maka waktu Muawiyah sebelum meninggal dia tulis wasiat ya kepada anaknya, bahwasanya anaknya nanti Yazid yang akan memimpin, karena bagi dia dianggap Yazid paling faham wilayah Syam yang waktu itu ibu kota. Kalau digantikan dengan orang lain belum tentu faham tentang kondisi itu, gitu kan. Terlepas daripada apakah memang ada niat itu pribadi atau apa, yang jelas itu yang ulama paparkan. Memang ada beberapa sahabat yang menolak waktu itu, seperti keluarnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma keluar lalu membentuk khilafah tandingan selama 6 bulan di Mekah. Tapi akhirnya buat apa? Umat jadi bingung, pecah. Siapa yang mau dipilih nih? Akhirnya dengan hikmah Allah SWT terkalahkanlah pasukan Abdullah bin Zubair, akhirnya terbunuh. Dan pada saat itu ulama mengatakan setelah selesainya fitnah Abdullah bin Zubair ya, maka kembalilah kesatuan umat Islam di bawah seorang khalifah yang dikenal dengan Yazid, di bawah naungan Muawiyah, gitu kan, anaknya Muawiyah. Jadi kalau secara khusus pertanyaannya apakah boleh mewariskan khilafah kepada anak, maka ini saya tahunya, yang saya tahu selama ini ulama tidak ada yang mengatakan itu ada dalil khusus melarangnya, gitu kan. Tidak pernah Nabi SAW misalnya mengatakan tidak boleh seorang dari kalian menjadi khalifah mewariskan kepada anaknya. Itu belum pernah ada hadis seperti itu. Jadi boleh saja kalau dia lihat maslahat, ya, tergantung dari maslahat. Ana nonton di YouTube di channel yang sabit dan terpercaya, ada pesawat hilang kontak puluhan tahun lamanya, akhirnya dinyatakan hilang. Tetapi beberapa tahun kemudian pesawat tersebut mendarat di bandara dan penuh, penumpangnya masih ada. Bagaimana pandangan Islam soal kasus ini? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih. Ya, kapalnya kemana, pesawatnya kemana? Kenapa masih bisa muncul berapa tahun kemudian? Apalagi secara gini loh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebagai manusia, ya, kapasitas, gitu kan? Sesuatu yang bisa terjangkau dengan akal sehat kita. Kalau memang kapal ini tadinya hilang, kemudian beberapa tahun kemudian muncul dan mendarat dengan penumpang yang lengkap, kalau secara akal manusia, dia mampir ke sebuah negara, kemudian dia tunggu di situ berapa tahun kemudian baru terbang lagi. Ya, itu yang akal manusia. Kalau mau dianggap dia hilang, kemudian ada sesuatu di situ, dan bagaimana pandangan Islam? Islam nggak pernah jelasin kepada kita. Ya, tidak pernah ada ceritanya sahabat itu hilang, kemudian beberapa tahun lagi kemudian muncul, gitu kan? Ya, kalau memang artinya muncul dengan sesuatu yang seperti ini kasusnya ya, pesawat hilang, artinya seperti apa ya, sudah jelas mati lah, hilang, nggak ada beritanya, nggak ditahu jejaknya, gitu kan.
Maka itu sesuatu yang tanda tanya, Allahu alam. Dan saya tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa, apalagi mengatasnamakan Islam ini. Saya saja pribadi nggak ngerti, apalagi berhubungan dengan penjelasan agama. Kenapa budak Habsyi yang dicontohkan Nabi? Bagaimana ciri dan gambaran budak Habsyi itu? Habasya itu nama lainnya Ethiopia. Ya, Ethiopia, negeri Ethiopia sekarang di Afrika. Jadi di zaman Nabi SAW yang paling terkenal budak itu dari Ethiopia. Umumnya budak itu dari Ethiopia, gitu kan? Yang diperjualbelikan, yang banyak datang membantu orang, memang orang Ethiopia. Maka Nabi SAW memberikan contoh dari budak Ethiopia pada saat itu. Taatilah pemimpin kalian, ya, dalam keadaan kalian senang atau tidak, walaupun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari Ethiopia. Karena pada saat itu memang budak yang diperjualbelikan banyaknya dari Ethiopia, gitu kan? Sementara budak biasanya kayak dianggap orang golongan nomor 2. Nah, di sini Nabi SAW menitik beratkan memberikan contoh, ya, bahwasanya budak dari Ethiopia saja kalau datang yang kalian selama ini perjualbelikan, dia jadi pemimpin, wajib kalian patuhi. Apakah tetap harus taat pada pemimpin yang mana dia tidak melakukan sholat dan tidak menegakkan syariat Islam? Jawabannya iya, tetap wajib patuh selama dia tidak melarang anda sholat. Itu hadisnya. Dan saya sarankan penanya ini bisa nonton, itu juga sama 2 jam lebih ya. Kalau tidak didapatkan di YouTube, coba ketik Wesal TV, kemudian masuk di webnya Wesal TV, www.wesaltv, ya, .com itu kalau nggak salah. Di situ ada, diketik saja ceramah saya masalah kriteria pemimpin. Ada juga di videonya sudah tersebar tuh, alhamdulillah di masyarakat kita ada 2 jam lebih saya ceramah. Banyak sekali saya bicara masalah kepemimpinan dalam Islam, gitu kan? Bagaimana kriterianya, hadis-hadisnya, bentuk-bentuk kepatuhannya, gitu kan? Bagaimana manusia tidak boleh memberontak, diantaranya hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, taatilah, akan datang pemimpinnya. Saya sebutkan yang lalu ya, hadis yang lalu itu, dosa besar ke-79 waktu itu ya. Akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusannya dan kalian suka keputusan yang lainnya, karena sesuai dengan agama Allah dan ada yang tidak sesuai dengan agama Allah, gitu kan. Maka siapa yang memungkirinya, tidak senang dengan hatinya keputusan itu karena melanggar hukum Allah, dia telah selamat dari hisab. Siapa yang ya mengingatkan dengan lisannya kesalahan itu dengan baik, diingatin pemimpinnya, maka dia telah mendapatkan pahala. Dan azab Allah, hukuman Allah akan datang kepada seseorang yang mendukung keputusan salah itu. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama, ada 2 riwayat nih. Yang pertama mengatakan dia mendirikan sholat, yang kedua riwayat mengatakan selama dia tidak melarang kalian sholat. Patuhi saja, gitu kan. Ustaz, Anda sekarang sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu Anda berkunjung ke rumah orang tuanya untuk berkenalan. Pada saat Anda berbincang dengan kakaknya, beliau sempat menyampaikan bahwa di keluarganya masih menjalankan proses ritual, diantaranya syukuran kampung, syukuran air, dan beberapa ritual lainnya yang mengandung kesyirikan. Karena hal tersebut Anda menjadi ragu apakah melanjutkan atau tidak. Karena Anda khawatir akan mengganggu akidah Anda dan keluarga jika jadi menikah, karena Anda baru mengenal dan masih belajar sunnah. Begitu juga akhwat masih belajar. Mohon sarannya Ustaz, apakah Anda terus lanjutkan untuk mencari informasi atau bagaimana, serta mohon doanya agar Anda diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat menikah dengan akhwat yang terbaik. Jazakallah khair. Ya, pertama saya doain mudah-mudahan Allah SWT mudahkan buat Anda jodoh yang terbaik, dan juga yang masih bujang-bujang, yang masih sengaja nunda-nunda nikah, ya, cepat-cepat nikah, karena nanti kalau Dajjal keluar Anda sudah susah menikah, gitu kan. Ya, jadi cepat-cepat menikah, ngapain tunda-tunda, ya. Dan menikahlah dengan orang yang sepadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau kita pekerjaannya masih sederhana, gajinya masih 1,5 juta, motornya juga masih nyicil, nggak apa-apa, cari akhwat yang bisa faham itu, ya. Jangan cari akhwat yang kosmetikanya seharga cicilan motor, nah itu akan susah nanti. Nikahlah dengan orang yang sepadan, gitu kan. Begitu juga dengan akhwat kita. Jangan terlalu tinggi ya angan-angannya. Artinya Nabi SAW memberikan kata kunci, kalau mau ingin cepat, gitu kan, maka mudahkanlah urusan itu. Nikahlah dengan orang yang sepadan. Insya Allah sepadan itu bisa, gitu kan. Orang yang bisa selevel dengan kita, artinya sefaham, gitu kan, dan seterusnya. Kalau akhwat ini memang faham sunnah, ya, jangan ditambah lagi akhi. Ini aja belum dibaca nih. Baik, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kertas ini, pertanyaan yang antum tulis sudah masuk di sini. Ya. Jadi kalau ini apa tadi saya ngomong nih? Hah?
Kalau masalah nikah ingat ya. Sepadan. Baik, kalau akhwat tadi sudah faham sunnah dan anda juga sudah faham sunnah, antum sudah faham sunnah, maka bahasakan baik-baik dengan akhwat itu. Kemudian adakan pendekatan kepada keluarganya, berikan penjelasan karena mereka mad'u, mereka belum faham tentunya gitu kan. Jangan dengan begitu langsung mundur, tidak. Coba jelasin, diskusikan baik-baik. Tapi menurut saya pernah belajar agama begini. Konsultasikan sama ustadz, tanya siapa yang faham, mungkin ada buku rujukan, dikasih buku rujukan, kan banyak itu. Seperti pernah saya bawain buku judulnya Mahkota Pengantin misalnya. Coba dikasih di Stabilo beberapa poin di situ berhubungan dengan masalah agenda-agenda acara perkawinan. Atau anda datangkan, ada DVD saya itu manajemen rumah tangga Islami, itu juga ada menjelaskan banyak panjang lebar tablik akbar di Malang waktu itu, dan saya jelaskan bagaimana acara-acara ritual secara syar'i gitu kan. Yang penting kita cari berkahnya, bahasakanlah baik-baik, anggap mereka sebagai mad'u, lalu doakan mereka. Insya Allah Allah bukain hatinya, mudah-mudahan gitu kan. Saran saya begitu, jangan dulu mundur. Kecuali anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian memang tidak ada titik temunya, memang tetap ngotot kalau nikah harus begini. Ini ukhtinya harus buka jilbab, nanti kamu harus dimandikan kembang 7 warna atau apa saja, yang jangan, nggak usah. Mohon maaf saya nggak bisa, dan insya Allah ikhtiar dengan orang lain, ukhtinya juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya dengan orang lain. Bagaimana caranya kita tahu hadis sahih dan hasan dengan tidak? Tentu ini ada ilmunya. Dalam ilmu hadis ada namanya sanad dan ada namanya matan. Sanad ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. A meriwayatkan dari B, B dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini namanya orang-orang sanadnya hadis. Semua orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari A, B, tadi sebelum sahabat, dari tabi'in dan tabi'in, atau juga orang yang setelahnya misalnya. Misal A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Maka 3 orang A, B, C harus semuanya lengkap, hafalannya kuat, orangnya bertakwa sama Allah, gitu kan? Kemudian tidak pernah tercoreng muru'ahnya. Muru'ah itu kehormatan agamanya. Tidak pernah bahkan minum berdiri, nggak pernah makan sambil jalan. Ini yang makruh-makruh nggak pernah dikerjain sama dia. Dan hafalannya kuat, gitu kan? Ini sering disebutkan dalam istilah hadis thiqah, sabtun, ya. Orang yang kokoh, yang baik, yang terjaga semuanya gitu kan. Ini baru namanya hadisnya sahih. Kalau sanadnya semuanya bagus. Kalau ada di antara A, B, C, ada 1 orang saja hafalannya lemah, kadang-kadang dia kalau nyampaikan hadis di majelis ini lain, di majelis sana dia sampaikan lafadznya lain, gitu kan. Jadi dia bercampur baur hafalannya, turun dari jadi hasan. Kalau ada 1 dari syarat hadis sahih yang kurang, maka turun jadi hasan. Kalau ada 1 orang dari A, B, C yang pernah bohong, hadisnya dari hasan turun ke dhaif, lemah, dan ini ditolak hadisnya karena dia pernah berbohong. Kata para ulama hadis, kalau ada 1 orang pernah bohong, ditahu dalam riwayat hidupnya, maka hadisnya ditolak secara mutlak karena pasti dia akan mudah bohong tentang Nabi SAW, gitu kan? Maka ditolak sama sekali. Begitu cara mengetahuinya. Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mungkin kalau tidak salah saya sempat jelaskan di awal kelas hadis, mungkin sudah diangkat juga di YouTube masalah itu tentang ilmu mustalah hadis. Untuk orang yang baru belajar agama seperti saya, taunya hadis Bukhari dan Muslim itu semua sahih. Lalu bagaimana jika ada orang yang saya percaya menyampaikan hadis Bukhari dan Muslim, padahal hadis tersebut sebenarnya tidak ada. Lalu saya mengerjakan hadis bohong tersebut dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya berdosa atau dapat pahala, Pak Ustaz? Kalau anda tidak tahu, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tahu, anda harus berhenti. Kan gitu. Anda harus berhenti dan berusaha untuk meluruskan kesalahan tersebut. Misal kita ingat pernah menyampaikan kepada siapa yang terlintas, minta kepada Allah SWT petunjuk dengan doa, ya Allah tunjukkan kepada saya orang yang pernah saya sampaikan keliru. Kita ingat siapa, telepon, SMS, saya pernah sampaikan hadis ini ternyata nggak benar, ya. Maka tolong jangan disebarkan, jangan diamalkan. Kita beristihad untuk itu. Makanya kita diberikan akal sehat, akal manusia untuk kita ya bertanya, gitu kan. Kalau memang kita ragu pun di hadis Bukhari di nomor berapa, Ustadz? Di nomor berapa Kiai, di nomor berapa Habib, tanya, gitu kan? Bisakah saya kembali? Atau kalau kita tidak enak bertanya karena dianggap nanti tidak hormat pada guru, baik catat hadis itu, kemudian anda cari sendiri. Sekarang alhamdulillah luar biasa untuk mencari hadis, gampang sekali gitu kan. Bagaimana di media ini sangat mudah untuk mencari. Anda mungkin tahu caranya, sudah tahu caranya, tinggal mencarinya itu sangat gampang. Kalau anda temukan memang hadisnya ada, amalkan. Kalau tidak maka jangan diamalkan, gitu kan. Jika saya dapat pahala berarti berlaku juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Islam. Maksudnya apa? Ya.
Jika saya dapat pahala, berarti berlaku juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Islam. Saya tidak mengerti. Kalau seandainya yang dimaksud orang tidak pernah dengar Islam lalu berbuat baik diterima amalnya, ini tidak pernah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena syarat diterimanya amal harus dia syahadat. Jika saya berdosa padahal saya sudah capek-capek ngerjain, Pak Ustadz, dengan niat dapat pahala lagi, gitu kan. Jika tidak dapat pahala ataupun dosa, bukankah semua pekerjaan kita di dunia ada balasannya, Pak Ustadz, walaupun sebesar biji dzarrah? Jadi ini kembalikan kepada ilmu intinya. Kalau kita tahu bahwa itu kebaikan dan kita amalkan, sudah dipastikan kebenaran, kita amalkan dapat pahala. Kalau kita misalnya tadi bersangka baik dengan seseorang, kita anggap dia seorang guru lalu dia sampaikan, ternyata kita amalkan dan ketahuan setelahnya itu hadis tidak benar. Selama kita amalkan kita nggak berdosa, gitu kan? Dan dengan izin Allah, ya, kita diberikan petunjuk untuk ditinggalkan. Tinggalkan setelah kita tahu, jangan lagi diamalin. Seperti itulah. Ya, kurang lebih gambar. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan tadi. Saya berikan penjelasan begitu. Tadi ketika dalam perjalanan ke sini saya melihat 3 orang sedang mengejar anjing peliharaannya. Karena saya menggunakan motor sebenarnya insya Allah saya bisa mengejar dan menangkapnya. Lalu memberikan ke pemiliknya. Namun karena saya takut kena najis anjing tersebut, saya tidak menangkap tapi hanya menghalau ke tepi jalan saja. Tapi anjing tersebut mengubah arahnya sehingga saya membiarkan dan melanjutkan perjalanan. Perbuatan saya salah atau tidak, Pak Ustaz? Ya tidak salah. Nah, tidak salah. Dan itu termasuk perbuatan yang baik. Ya tidak ada masalah itu. Anda membantu orang tidak ada masalah, gitu kan? Tapi di sini perlu saya titik beratkan. Kalau misalnya kan itu anjing dalam Islam tidak boleh dipelihara. Ya. Kalau seandainya Anda tahu bahwasanya anjing itu adalah anjing peliharaan dalam arti kata ditinggalkan di rumah, maka tidak usah terlibat. Tidak usah terlibat karena memang anjing yang dipelihara di rumah tidak boleh dalam Islam. Berarti menolong pun orang untuk mendapatkannya tidak ada pahalanya di situ. Tapi kalau seandainya anjing itu anjing berburu, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 4, anjing berburu itu biasanya memang dipakai berburu oleh dia, lepas, atau anjing yang digunakan untuk menjaga peternakan. Biasanya memang anjing-anjing ini ada anjing khusus memang. Makanya dibolehkan karena Al-Maidah ayat 4 membolehkannya. Bahkan Abu Hanifah mengatakan boleh seorang muslim menjual anjing tapi khusus anjing untuk berburu karena Allah membolehkan menggunakan anjing tersebut, gitu kan? Di dalam surah Al-Maidah ayat 4. Bisakah ahli sunnah hidup berdampingan dengan ahli bid'ah dengan cara saling menghargai keyakinan masing-masing? Sebenarnya kalau dikatakan bisa, ya bisa saja mungkin, gitu kan? Tetapi di sini ahli sunnah harus paham bahwasanya itu kemungkaran. Dia coba ingatkan. Selain ingatkan, selain ikhtiar, kita juga mendoakan, gitu kan? Berikan hadiah buku. Apalah upaya kita berikan? Ada orang subhanallah gampang dapat hidayah, disampaikan hadis dia terima. Ada orang enggak, mungkin penyampaian yang kelima, penyampaian yang ke-10. Kita enggak usah putus asa. Dan saya titik beratkan di sini ikhwas sekalian, agar dakwah Anda bisa diterima, gitu kan? Kita share dalam majelis ini, agar dakwah bisa diterima. Pertama sampaikan dengan ikhlas, apa adanya, lillahi ta'ala. Allah akan bukakan hati orang-orang di depan Anda untuk menerimanya. Karena keikhlasan menjadi kunci dalam masalah ini. Jangan berharap balasan apapun dari mereka, berharap agar mereka menjadi amal-amal jariah buat Anda. Itu dulu. Sampaikan apa adanya, insya Allah dengan retorika yang kita mampu semampunya. Itu kan saya yakin semua dai-dai merasakan itu. Seperti saya bicara atau teman-teman bicara, saya yakin mungkin kita tidak menyusun semua kata-kata ini. Tiba-tiba ngalir begitu saja. Tinggal diikuti dengan bagaimana mengikhlaskan niat, Allah akan mudahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan, kita harus mengingatkan kemungkaran, ya, meluruskan, menyampaikan yang ma'ruf, apa yang terdekat dan apa yang termudah, gitu kan? Dan tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Jangan saya sudah pernah ingatkan waktu itu sudahlah, nggak usah. Enggak, coba dengan cara lain. Coba berulang kali. Kemarin waktu kalau Anda ikut tabligh akbar tentang Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab itu orang yang paling benci Islam sebelumnya. Sangat benci. Ya, ingat riwayat yang saya sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, saya orang di zaman jahiliyah paling gemar minum khamar, mabuk tiap hari. Paling gemar ya memukul orang. Bahkan beliau mendatangi ya radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, gitu kan. Teman-temannya dia Abu Sufyan yang punya budak datang partisipasi hanya untuk menyiksa orang Islam, gitu kan. Sampai waktu Ummu Abdillah ya, teman dekat, kerabat dekatnya Umar bin Khattab hijrah ke Habasyah bersama suaminya Amir dan anaknya Abdullah lewat lembah-lembah, gitu kan. Waktu itu Umar bin Khattab dan tokoh-tokoh Mekah tahu orang muslimin akan hijrah ke Habasyah ini, jadi dijaga.
Ada yang ketangkap langsung dihukum, ada yang dibunuh, ada yang digebukin gitu kan. Ummu Abdillah ini dari suku Adi, dari sukunya Umar bin Khattab. Waktu dia jalan malam-malam menggendong anaknya masih kecil Abdullah, dia bawa tasnya, suaminya sudah nunggu di sebuah lembah di luar kota Mekah. Begitu mau keluar pintu gerbang Mekah dari lembah, sebuah lembah, Umar bin Khattab depannya. Lalu Ummu Abdillah mengatakan, ada apa wahai Ibnu Khattab? Umar mengatakan, pertama kali Umar lembut dengan ya muslimin. Apa yang dia bilang? Mau kemana Ummu Abdillah? Ummu Abdillah mengatakan, kami ingin hijrah. Saya ingin hijrah, mau pergi. Di Mekah kami nggak boleh beribadah dengan kalian, kenapa hijrah juga kalian larang, gitu kan? Lalu berkata Umar bin Khattab, melihat Ummu Abdillah malam-malam bawa tas, selamatin anaknya. Ini pasti sesuatu yang luar biasa nih. Kata Umar bin Khattab, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah. Pergilah, dibiarkan pergi. Tiba ketemu dengan suaminya, gitu kan? Amir berkata, wahai Ummu Abdillah, apakah ada orang Mekah melihatmu? Kata Ummu Abdillah, tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kata suaminya, kalau Umar itu musibah besar. Dia orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia mendoakan saya, mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Apa kata Amir? Amir ini masih keluarganya Umar bin Khattab, masih sepupunya tapi jauh gitu. Kata dia, yang kau sebutkan namanya Umar bin Khattab itu tidak akan pernah masuk Islam sampai keledainya Khattab bisa bicara. Jadi mustahil masuk Islam Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW doakan, gitu kan? Dimulai dengan doa, baru ikhtiar sampai dakwah-dakwah kepada dia, baca surah Thaha dan seterusnya, akhirnya menjadi hidayah. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Menjadi tokoh Islam yang luar biasa. Jangan putus asa. Mungkin orang yang anda anggap selama ini tiap malam mabuk di sebuah diskotik, yang anda selama ini tinggalkan, ternyata mungkin pada saat dia sadar Allah berhasil menyentuh hatinya dengan iman, dan iman ini bisa mengubah keadaan orang yang luar biasa. Kemudian dia jadi baik. Dia jadi baik. Selama dia jadi baik, anda dapat pahalanya. Dan siapa yang tahu, mungkin tiba-tiba dia menjadi seorang alim yang luar biasa. Kan gitu. Berapa banyak ulama-ulama kita seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu tuh seorang ulama tabi'in. Semua ya nasihat-nasihat yang berbau mengingatkan akhirat, menambah iman, selalu namanya Fudail bin Iyad tertera. Anda tahu siapa orang ini? Fudail bin Iyad ini adalah bekas perampok jalanan. Sadar, gitu kan? Mungkin sebagian ikhwas sudah tahu kisahnya. Malam-malam pernah dia mau mencuri di rumah seseorang, itu kan di kota di salah satu kota Irak, di Basra. Kemudian dia naik tembok mau mencuri. Orang pemilik rumah lagi sholat malam. Lalu dia bacakan ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, gitu kan? Bukankah belum tibakah saatnya ayat-ayat yang turun dari Allah itu menyentuh hati orang-orang yang beriman dan apa yang diturunkan dari kebenaran? Tiba-tiba semua tersentuh dengan ayat itu. Fudail bin Iyad tiba-tiba menjadi lemas, turun dari tembok rumah orang tersebut sambil menangis dan bingung tidak tahu mau kemana, gitu kan? Tersentuh dengan bacaan ayat, satu ayat saja Allah berikan hidayah. Lalu dia masuk ke dalam masjid, dia tidak tahu sholat waktu itu, nggak tahu wudu, nggak tahu apa-apa. Ini perampok. Pas menjelang subuh, marbot masjid datang, nyalain obor, gitu kan? Mau azan, didekatin ada orang. Begitu dekat dilihat Fudail bin Iyad, lari marbotnya. Perampok, gitu kan? Kata marbotnya, lari keluar. Sampai waktu itu azan subuh sempat tertunda, orang sudah kumpul semua dekat masjid. Lalu marbotnya bilang, jangan masuk, ada Fudail bin Iyad. Orang tahu namanya perampok jalanan. Satu orang biasa menahan berapa orang gitu, dibunuh sama dia, diambil hartanya. Memang perampok jalanan. Lalu pada saat itu mereka bilang, waktu lagi nunggu ini kalau kita biarin, maka nanti kita nggak sholat subuh. Kita masuk aja, kalau dia niat jahat kita keroyokin aja di masjid, gitu kan? Waktu mereka masuk, mereka dapatkan Fudail bin Iyad lagi di mihrab, lagi nangis. Lalu didekatin, dia lagi nangis di perampok. Didatangin, kenapa kau menangis hai Fudail? Dia bilang, saya taubat kepada Allah. Orang semua bertakbir, diajarin wudu, gitu kan? Setelah diajarin wudu, lalu dia sholat subuh bersama. Mulai semenjak itu dia terus belajar agama. Subhanallah, dengan taubat nasuha kepada Allah Azza wa Jal, Fudail bin Iyad menjadi ulamanya muslimin. Ulama terkenal sekali. Sampai saya bilang tadi, tidak ada kata-kata mutiara yang mengingatkan masalah akhirat dan surga serta kematian dan neraka kecuali namanya Fudail tertulis. Kalau anda temukan namanya Fudail bin Iyad, ini orangnya dan ini kisahnya. Luar biasa. Jadi orang sejahat apapun, bukan mustahil hidayah datang kepada dia. Jadi jangan putus asa untuk berdakwah, dan jangan ikhwas sekalian dan akhwat, setelah anda faham sunnah, anda malah tidak senyum dengan orang, anda malah tidak jenguk orang sakit, anda malah kasar, anda malah seperti orang yang eksklusif. Jangan, justru anda harus supel, senyum dengan orang, bantu, ulurkan tangan. Kalau dulu kita pelit, sekarang kita harus ulurkan tangan. Kalau kita dulu membantu 1 juta, kita sekarang membantu 100 juta. Lebih banyak gitu, lebih banyak supel dengan orang, jenguk orang sakit, bantu kerabat, senyum dengan mereka, sehingga mereka melihat, oh ternyata simbol Islam ini jenggot seseorang tidak isbal, wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar ini ternyata lebih baik ya, gitu kan?
bukan lebih eksklusif. Jadi orang-orang sekarang banyak ikhwah dengan multazim, dengan mulai dekati agama, gak pernah senyum, seperti orang yang sangar sekali, gitu kan? Ini salah, malah jauh dari sunnah Nabi SAW. Mestinya anda malah sekarang menerapkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendengar ceramah Ustaz tentang Nabi SAW di YouTube. Dalam ceramah tersebut Ustaz mengatakan disunnahkan untuk mendoakan keburukan jika melewati kuburan orang kafir. Apa bunyi doanya Ustaz? Jadi ini memang perilaku ya Nabi SAW yang mendoakan orang-orang kafir Quraisy pada saat mati di perang Badr, gitu kan? Waktu mereka semua dikumpulkan jenazahnya di dalam sumur di perang Badr, Nabi SAW mendoakan keburukan buat mereka. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan, gitu kan, orang Muslim lewat di kuburan non Muslim dan mendoakan agar Allah SWT membuktikan kepada mereka tentang azab yang diancamkan. Itu dibolehkan, tapi itu bebas saja, tidak ada lafaz khusus ya, nggak ada lafaz khusus tahu saya. Berita tentang jatuhnya pesawat Air Asia, apakah adab dari Allah? Karena seperti kita semua tahu mayoritas penumpangnya beragama Nasrani dan mereka baru saja merayakan hari syirik akbar tanggal 25 Desember. Bagaimana menurut Ustaz? Jelas saja, nggak usah dibahas lagi ya. Kalau saya jelas adab ya. Nggak usah dibahas. Saya rasa tidak ada. Anda mau cari sisi mana bahwa itu kebaikan, coba. Semuanya Nasrani kafir, semuanya baru pulang Natal, semuanya mau merayakan lagi tahun baru, gitu kan? Wajar saja gitu. Insya Allah saya dan istri akan dikaruniai anak pertama. Persiapan apa Ustaz yang perlu saya siapkan menurut tuntunan Nabi SAW? Apakah ada doa khusus untuk ibadah atau ibadah khusus untuk persiapan kelahiran anak kami? Setahu saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Anda tinggal berdoa agar diberikan anak yang soleh atau soleha, gitu kan? Pada saat dia lahir Anda berikan haknya. Haknya adalah menyembelihkan kambing untuknya, akikah, pada hari ke-7 lahirnya. Hari ini lahir dihitung mulai hari ini hari pertama. 7 hari ke depan, gitu kan? Ya, 6 hari ke depan, 7 hari dengan hari dia lahir. Itu laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Yang sempurna dan umurnya minimal 1 tahun kalau kambing dan 6 bulan kalau domba. Tidak boleh diganti hewan lain. Kemudian yang kedua, mentahniknya dari hari pertama sampai sebulan. Ada ulama mengatakan sebulan, ada yang mengatakan seminggu. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus, menempelkan di langit-langit ya gusinya, gitu kan? Yang halus sekali ya, itu sunnah. Ya, boleh juga mengambil tahnik dari orang saleh, karena para sahabat membawa anak-anak mereka yang baru lahir ke Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya, mengunyah kurma kemudian memasukkan di langit-langit mereka. Kemudian juga mengusap rambutnya dan mencukurnya, mengusap sebelum dicukur ya, karena Nabi SAW sering mengusap kepala anak bayi kalau dibawa kepada beliau dalam hadis Bukhari. Kemudian mencukur rambutnya dan ditimbang dengan timbangan emas atau perak, lalu disedekahkan sesuai dengan nilai emas atau perak itu. Misal segram 500 ribu, sedekahkan kalau anda punya kelebihan harta. Memberikan nama yang baik, nama yang mulia. Dan ini saya titik beratkan, pilih nama-nama orang soleh dan cukup 1 nama. Indonesia ini Masya Allah, Muhammad Yusuf Saleh ya. Siapa yang mau dipakai namanya? Untuk apa 3 nama? 3 nabi lagi, gitu kan? Nggak perlu, gitu kan? Jadi ada Siti Aisyah. Apa Siti ini? Dari mana Siti ini, gitu kan? Nggak usah, 1 nama. Ingat sahabat Nabi SAW namanya 1, Muhammad. Abu Bakar saja. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Ada nama sahabat 2 nama? Nggak ada. Ini cuma Made in Indonesia ini, gitu kan? Jadi nggak usah nama 1 dan cari orang-orang soleh, cukup dengan nama itu, gitu kan? Itu yang anda lakukan. Tidak ada dalam Islam merayakan hari 4 bulan hamil, hari 7 bulan hamil, kemudian apalah acara hancurin belain kelapa, kemudian dimasukin ari-arinya, dilempar di lautan, beragam macam khurafat, nggak ada. Ari-ari bayi itu ambil tanam di tanah, selesai, nggak ada apa-apa kok. Nggak ada sesuatu yang harus diistimewakan, harus dikendi, harus ditaruh di tempat yang aman. Itu adalah saudaranya si bayi. Dari mana saudaranya itu? Itu plasenta bekas makan bayi. Nggak ada hubungannya, jangan berlebihan, gitu kan? Nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi jangan berlebihan. Ikuti agama maka akan mudah. Ada berita di salah satu channel YouTube yang dipercaya atau thiqah, diberitakan bahwa ada pesawat beserta penumpangnya mendarat setelah hilang selama 40 tahun. Jikalau benar dan memang benar, bagaimana pendapat Ustaz? Allahu alam, saya tidak tahu, gitu kan? Ini hilang selama 40 tahun, kemudian datang lagi, Allahu a'lam. Secara akal manusia jelas tidak mungkin, gitu kan? Ya. Bolehkah hukum mati bagi pengedar narkoba atau peminumnya? Ya memang, kalau mereka mengedarkan, gitu kan?
itu hukumnya dicambuk dalam Islam, ditakzir, sama dengan hukum khamr. Tapi kalau tetap melakukan ditakzir lagi, kalau tidak salah sampai 3 kali. Kalau dia terus mengedarkan, maka hukumnya dikisos, ya, dipenggal kepalanya. Memang dalam Islam begitu. Tapi kalau penggunanya dicambuk saja. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah menjadi perancang busana non muslim itu baju yang terbuka haram? Dan apabila saya menjadi perancang desainer baju muslim, jenis jihad apa yang ada di sana atau bermanfaat terbesarnya, ya. Kalau merancang baju non muslim, menurut saya Allah alam lebih baik dijauhi, gitu kan? Kenapa anda nggak menjadi perancang baju muslim saja? Jauh lebih baik, gitu kan? Pangsa pasarnya jelas, pahalanya jelas, nggak ada syubhat di situ. Tapi kalau kita buatkan baju non muslim, jelas berbeda dengan pakaian muslimah, tidak akan mungkin bertolak belakang. Pangsa pasar Islam ini besar loh, ya? Besar sekali. Cuma kita memang sendiri yang belum menyadari masalah itu. Ada orang saya tahu cuma jual jilbab jadi miliarder gara-gara jilbab, banyak. Ada orang jual kopiah di Turki, kopiah seperti yang saya pakai ini dari Turki diekspor kemana saja jadi miliarder di Turki, gara-gara cuma buat kopiah saja, banyak sekali. Dan Allah dengan kemahamurahannya memang memberikan kesempatan kita mendapatkan rezeki dari diri kita sendiri. Kalau kotoran di badan kita bisa jadi rezeki. Kalau telinga anda nggak bermasalah dengan kotorannya, tenggorokan nggak masalah, hidung nggak bermasalah dengan kotorannya, nggak ada dokter THT, ya, semua itu bisa didatangkan. Dokter kulit ada, dokter gigi ada, itu karena kotoran tubuh bisa dijadikan duit oleh Allah SWT, jadi pendapatan. Jadi saya sarankan busana muslim jauh lebih baik. Kalau jenis jihad apa di situ, ya mungkin tidak bisa kita katakan jihad di sini, ya. Tidak bisa kita katakan jihad di sini karena jihad itu istilah yang besar berhubungan dengan masalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi di sini saya lebih mengatakan mungkin Anda bisa dapat pahala, ya, dengan menyebarkan simbol Islam lah, ya. Karena Anda sebarkan busana muslim, Anda membuat orang menyukainya, itu adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah. Saya ingin bertanya, apakah benar tentang umur Aisyah pada saat dinikahi oleh Nabi SAW adalah 9 tahun? Seorang sahabat yang bernama Khawlah yang menyarankan kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang perawan atau menikahi seorang janda, dan Khawlah menyarankan untuk menikahi Aisyah. Sedangkan bikir atau perawan itu bukan sebutan untuk anak yang masih berusia 9 tahun, karena umurnya umumnya di anak yang masih umur 9 tahun itu disebut dengan sebutan jariyah. Sedangkan bikir itu untuk sebutan anak yang belum menikah, dan secara logika tidak mungkin seorang nabi yang mulia menyarankan seorang rasul untuk menikahi anak yang masih 9 tahun, ya. Dan dari sumber yang saya baca semua, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan semasa zaman jahiliyah. Ulama sepakat zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum turunnya wahyu pertama, sebelum 610 Masehi. Sedangkan Nabi menikahi Aisyah tahun 620 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa saat Nabi SAW menikah, saat itu umur Aisyah lebih dari 10 tahun. Ada sebagian pendapat juga yang mengatakan Aisyah dinikahi pada umur 18 tahun. Mohon pendapat Ustadz, karena yang saya baca hanya ada satu hadis yang menyinggung masalah umur Aisyah 9 tahun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ibnu Urwah dan Hisham ibnu Urwah disebutkan pada masa tuanya memiliki ingatan yang mulai berkurang. Ini sebenarnya khilaf di antara ulama tentang umur Aisyah radhiyallahu anha. Tapi perlu digarisbawahi dulu satu hal. Secara bi'ah itu lingkungan. Ya. Di wilayah-wilayah yang padang pasir, wilayah negara Arab, wilayah Persia, Afghanistan, Pakistan, Irak, semua itu wilayah Persia, Rusia, umumnya kalau Anda lihat survei negaranya masing-masing, memang anak perempuan itu balik, ya, balik itu mulai ada yang balik umur 7 tahun. 7 tahun itu sudah dihitung balik. Ada sampai 9 tahun, dan maksimal mereka itu balik umur 11-12 tahun. Jadi kalau sudah 12 tahun sudah pasti balik. Tapi yang masih sering terjadi antara 7, ini yang jarang, 9 ini sudah umum, gitu kan, 12 ini lebih umum lagi, gitu, yang sudah maksimal. Itu sudah umum. Kalau mungkin di Indonesia, karena lingkungannya, bianya tidak sepanas keadaan cuaca, makanan mungkin, lingkungan, mungkin gennya, mungkin masih ada umur 14 tahun baru balik, itu wajar-wajar saja. Kalau riwayat yang menjelaskan Nabi SAW menikahi Aisyah pada saat umur 9 tahun, itu diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama, karena itu riwayat menyebutkan tentang masalah pernikahan Nabi SAW dan tidak dihubungkan tentang masalah hukum syar'i khusus di situ, ya. Karena di sini
maksudnya secara khusus dianggap sebagai hukum syar'i, Nabi perintahin untuk menikah dengan anak 9 tahun, tidak. Nabi SAW menikahi Aisyah pada saat itu kena penawaran dari Abu Bakar, sebagaimana sabda Nabi SAW, Abu Bakar adalah orang yang terdekat denganku, dia telah mendukungku dengan hartanya, dan dia juga telah menikahkan aku dengan anaknya. Itu riwayat. Ini riwayat yang jelas disebutkan tadi, ya, yang ada perawinya. Kalau orang yang membantah mengatakan Aisyah dinikahi di atas umur 9 tahun, malah tidak ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Kalau dia mengatakan tadi dalilnya Nabi SAW menikahi Aisyah 620 Masehi, yang saya ketahui Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar, gitu kan? Sebelum perang Badar. Dan waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, memang Aisyah masih anak-anak waktu itu, tapi tidak disebutkan umurnya, ya. Ya, Aisyah meriwayatkan Nabi SAW datang ke rumah kami waktu itu saya masih anak-anak, gitu kan? Masih anak-anak, dan saya, gitu kan? Dan saya melihat Nabi SAW datang di rumah kami di waktu yang tidak biasa beliau datang. Jadi Allahu alam, yang lebih kuat sebenarnya ada riwayatnya, ya, menyebutkan memang Nabi SAW menikahi di umur itu, dan itu bukan aib. Dan mereka sepakat mengatakan waktu Nabi SAW meninggal, umur Aisyah itu 18 tahun. Makanya pernah ada seorang sahabat yang bernama, kalau tidak salah Safwan, yang berkata, saya akan menikahi Aisyah setelah Nabi SAW meninggal. Kalau Nabi meninggal saya ingin nikahi, karena saya ingin mendapatkan, ya, berkah dari pernikahan Nabi SAW, dari istri Nabi SAW. Lalu turunlah ayat yang mengharamkan menikahi istri-istri Nabi, gitu kan? Dan mereka adalah ummahatil mu'minin. Karena kata ulama tafsir, makna daripada ayat Allah, ya, waktu sahabat ini bila mau menikah, karena ditemukan Aisyah itu masih sangat muda waktu itu. Waktu Nabi SAW sakit, itu beliau sangat muda, umur sekitar belasan tahun, gitu kan? Umurnya itu belasan tahun. Ini yang saya ketahui, Allahu a'lam. Saya berobat pada seorang wanita, praktek alternatif yang diiklankan sebuah surat kabar. Apakah bid'ah? Ya. Bukan bid'ah, gitu kan? Anda siapa ini? Kalau Anda perempuan berobat sama perempuan, maka itu masih umum saja boleh. Kalau laki-laki ke perempuan, ini ada pertanyaan, untuk apa? Kalau darurat tidak ada dokter yang bisa mengobatin kecuali itu, maka lain. Itu dulu. Kalau pengobatan secara, kalau pengobatan alternatif ini, kita bahas dulu alternatifnya. Apakah ini alternatif yang syariat, yang boleh, misal orang mengkonsumsi herbal, bekam, ya, pengobatan nabawiyah kan dikatakan juga alternatif, gitu kan? Kalau itu nggak ada masalah. Tapi itu pun dianjurkan sesama jenis, gitu kan? Bukan dengan lawan jenis, kecuali darurat sekali. Misal perempuan mau melahirkan, dokter perempuan dikhawatirkan tidak bisa, maka larinya ke dokter laki-laki, karena itu memang darurat. Dianggap ini dokter yang paling kompeten, atau orang memang yang paling tahu tentang penyakit si perempuan ini. Kalau salah melahirkan atau operasi maka akan berbahaya. Itu maka tidak ada masalah, darurat. Sebagaimana juga pada saat sahabat lagi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, yang mengobatin luka adalah para perempuan atau sahabiat. Ya, ini Allah alam yang saya ketahui. Baik, ini pertanyaan terakhir saya bacakan. Saya punya teman waktu pergi haji, katanya selama di Mekah satu rombongan sholatnya selalu di jamak qasar, sehingga ke masjid hanya 3 kali, subuh, duhur, maghrib. Apakah dalam hal ini diperbolehkan? Allah memberikan kemudahan untuk melakukan sholat selama dalam perjalanan, pahalanya lebih baik di jamak qasar atau setiap waktu sholat ke masjid. Tentu di sini ulama mengatakan boleh, terbuka bagi musafir untuk jamak qasar. Sahkah sholat mereka? Sah. Itu hak mereka, karena mereka musafir memang. Ya, orang umroh itu atau orang haji itu dihitung perjalanan safar, boleh saja, gitu kan? Jadi kalau yang saya tahu sekarang fatwa ulama adalah dibuka kesempatan bagi orang haji atau umrah, kalau mereka mau jamak qasar silahkan, gitu kan? Tapi kalau jamak qasar berarti sholat sunnahnya gugur, gitu kan? Tapi kalau mereka mau ikut itmam, mereka boleh ikut, sempurnakan sholat, tergantung kondisi dan keadaannya. Bolehkah seseorang meminjamkan uang tetapi dengan cara menggadaikan satu barang, misal emas, HP? Bagaimana kalau akadnya tidak secara tertulis, hanya secara lisan, misal pinjam 5 juta, infaknya 3.000 per hari, ya. Ini jangan dibahasakan infak, tidak ada infak, sama saja bunga, gitu kan? Cuma mau disyariatkan, ya, ada gitu, ya. Jadi tidak ada semua itu infak lah atau apalah bahasanya. Merayakan ulang tahun, merayakan milad, supaya bahasa Arabnya ada, sama saja ulang tahun langsung, kan gitu. Ini tidak perlu. Jadi jangan dikemas-kemas secara bahasa agama, gitu kan. Kalau Anda mau gadai boleh dalam Islam, namanya bab rahan. Ada bab rahan, bab menggadai.
Tapi perlu ketahui beberapa hal ya. Anda ikutin pengajian saya di YouTube itu, kita Bulughul Maram pernah kita bahas. Saya lupa hadis keberapa. Sekian ratus hadis itu, kalau nggak salah hadis ke-600-an itu ada bab rahan, emang gadai. Saya panjang lebar jelaskan masalah itu. Di antaranya adalah boleh seorang muslim menggadai bendahnya dan mengambil imbalan dari atau tukar benda harta dari gadaian tersebut, gitu kan? Itu boleh. Misal kita menggadai mobil lalu mengambil uang, boleh senilai dari benda yang kita kasih atau lebih kurang dari itu dengan waktu tertentu yang akan dikembalikan, gitu kan? Kalau tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang disepakati, maka yang sedang dititipin gadai boleh hak menjual benda yang digadaikan, lalu nilai yang pernah dia diambil oleh orang yang punya benda, diambil sampai misalnya 75 juta, barangnya nilai 100 juta, 25 juta dikembalikan kepada orang yang tadinya menggadaikan barang. Dan perlu diketahui ya, gadai dalam Islam bukan masuk dalam bab perdagangan. Yang jadi masalah ini kita, pegadaian ini dimasukkan dalam bab perdagangan, dianggap itu transaksi jual beli, jadi harus ada keuntungannya. Gadai itu sama hukumnya dengan hutang, saudaraku. Memang dalam hati kita ini ya, kalau dalam masalah bisnis, kalau ini hati kita utuh, harus kata ulama dibagi dua, dipilah mana yang investasi akhirat, mana yang kita niat bantu orang, utang dan gadai, bantu orang. Mana memang yang investasi duniawi, memang cari keuntungan. Jangan semua disamaratakan. Ada orang yang tidak bisa pilih nih, sehingga apapun yang dia harus bantu ke temannya, dia selalu hubungkan dengan investasi dunia. Dapat apa saya dari dia? Enggak boleh. Gadai itu memang tidak ada manfaatnya, dan dalam hukum syar'i, dalam hadis disebutkan tidak boleh barang yang digadaikan dimanfaatkan oleh orang yang sedang dititipkan gadai. Enggak boleh. Kecuali memang yang punya barang mengizinkan. Kalau enggak boleh. Ya memang itu hukum syar'inya begitu. Makanya jangan gadai kalau enggak bisa. Itu memang bab pahala di situ. Investasi akhirat sama dengan utang. Enggak boleh berbunga. Utang itu kita dapat pahala. Memang di situ itu bukan investasi untuk cari keuntungan. Makanya saya bilang tadi enggak usah dikemas dengan istilah infak ataupun apa, gitu kan? Enggak usah, saudaraku. 3.000 mungkin Anda anggap kecil. Tapi hadis Nabi SAW jelas yang dihasankan oleh para ulama, riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham, ngapain kita mau repot-repot dengan uang itu? Nggak usah, saudaraku. Bantu seseorang, yakin Allah Azza wa Jal. Tadi saya sudah panjang lebar jelaskan masalah iman baja. Yakin Allah melihat Anda yang di atas langit sana dan akan membalas, nggak usah khawatir. Orang ini nggak balas, Allah akan balas kita kok. Banyak fakta berhubungan dengan masalah itu. Terakhir, dosakah kita melanggar peraturan pemerintah, misal tidak membayar pajak, sedang pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat? Dalam hal ini kalau nggak bayar berarti merugikan rakyat. Tentu saja berdosa. Karena itu adalah bab yang harus taat pada pemerintah. Bayar saja. Kenapa Anda tidak mau bayar? Bukankah itu seperti tadi dikatakan sedekah? Itu sedekah yang paling besar kalau menurut saya masalah pajak tuh. Kenapa? Karena kita berinfak untuk pemerintah. Pemerintah menggunakan di lahan apapun kita panen pahalanya. Mungkin ada proyek-proyek yang Anda tidak bisa terjun di situ, tapi dengan uang yang Anda bayar sedikit itu ternyata bisa masuk dalam punya andil dalam masalah itu. Infakkan, itu sedekah. Seorang mukmin tahu bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta yang dimiliki. Allahu a'lam. Ustaz, Anda sekarang sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu Anda berkunjung ke rumah orang tuanya untuk berkenalan. Pada saat Anda berbincang dengan kakaknya, beliau sempat menyampaikan bahwa di keluarganya masih menjalankan proses ritual, diantaranya syukuran kampung, syukuran air, dan beberapa ritual lainnya yang mengandung kesyirikan. Karena hal tersebut Anda menjadi ragu apakah melanjutkan atau tidak. Karena Anda khawatir akan mengganggu akidah Anda dan keluarga jika jadi menikah. Karena Anda baru mengenal dan masih belajar sunnah. Begitu juga akhwat masih belajar. Mohon sarannya Ustadz, apakah Anda terus lanjutkan untuk mencari informasi atau bagaimana? Serta mohon doanya agar Anda diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat menikah dengan akhwat yang terbaik. Jazakallah khair. Ya, pertama saya doain mudah-mudahan Allah SWT mudahkan buat Anda jodoh yang terbaik. Dan juga yang masih bujang-bujang, yang masih sengaja nunda-nunda nikah, ya, cepat-cepat nikah, karena nanti kalau Dajjal keluar Anda sudah susah menikah, gitu kan? Ya, jadi cepat-cepat menikah, ngapain tunda-tunda? Ya. Dan menikahlah dengan orang yang sepadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau kita pekerjaannya masih sederhana, gajinya masih 1,5 juta, motornya juga masih nyicil, nggak apa-apa, cari akhwat yang bisa faham itu.
Ya, jangan cari akhwat yang kosmetikanya seharga cicilan motor. Nah, itu akan susah nanti. Ini kalau ada kan orang yang sepadan, gitu kan. Begitu juga dengan akhwat kita. Jangan terlalu tinggi ya angan-angannya. Artinya Nabi SAW memberikan kata kunci, kalau mau ingin cepat, gitu kan, maka mudahkanlah urusan itu. Nikahlah dengan orang yang sepadan. Insya Allah sepadan itu bisa, gitu kan. Orang yang bisa selevel dengan kita, artinya sefaham, gitu kan, dan seterusnya. Kalau akhwat ini memang faham sunnah, ya, jangan ditambah lagi akhi. Ini aja belum dibaca nih. Baik, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kertas ini pertanyaan yang antum tulis sudah masuk di sini. Ya. Jadi kalau ini apa tadi saya ngomong nih? Hah? Kalau masalah nikah ingat ya. Sepadan. Baik. Kalau akhwat tadi sudah faham sunnah dan anda juga sudah faham sunnah, antum sudah faham sunnah, maka bahasakan baik-baik dengan akhwat itu, kemudian adakan pendekatan kepada keluarganya, berikan penjelasan, karena mereka mad'u, mereka belum faham tentunya gitu kan. Jangan dengan begitu langsung mundur, tidak. Coba jelasin, diskusikan baik-baik, tapi menurut saya pernah belajar agama begini, konsultasikan sama ustadz, tanya siapa yang faham, mungkin ada buku rujukan, dikasih buku rujukan, kan banyak itu. Seperti pernah saya bawain buku judulnya Mahkota Pengantin misalnya. Coba dikasih di Stabilo beberapa poin di situ berhubungan dengan masalah agenda-agenda acara perkawinan. Atau anda datangkan, ada DVD saya itu manajemen rumah tangga Islami, itu juga ada menjelaskan banyak panjang lebar tablik akbar di Malang waktu itu, dan saya jelaskan bagaimana acara-acara ritual secara syar'i gitu kan. Yang penting kita cari berkahnya, bahasakanlah baik-baik, anggap mereka sebagai mad'u, lalu doakan mereka. Insya Allah Allah bukain hatinya, mudah-mudahan gitu kan. Saran saya begitu, jangan dulu mundur. Kecuali anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian memang tidak ada titik temunya, memang tetap ngotot kalau nikah harus begini. Ini ukhtinya harus buka jilbab, nanti kamu harus dimandikan kembang 7 warna atau apa saja, yang jangan, nggak usah. Mohon maaf saya nggak bisa, dan insya Allah ikhtiar dengan orang lain, ukhtinya juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya dengan orang lain. Jika dunia milik orang kafir, apa kita tidak perlu mengungguli mereka dalam bidang sains atau teknologi? Tentu di sini maksudnya dunia untuk orang kafir, maksudnya dunia menjadi target mereka. Salah, bukan orang Islam tidak boleh berprestasi, salah itu. Saya selalu sarankan yang sudah terlanjur S1 lanjutin S2, sudah S2 lanjutin S3. Semua murid saya tahu, Ustaz saya baru selesai S2, doain Ustaz, lanjut S3 langsung. Saya bahasakan begitu. Saya langsung motivasi untuk kejar gelar akademik tertinggi. Saya udah baru istri saya melahirkan Ustaz, anak saya doain baik, mudah-mudahan juga Allah tambahin lagi keturunan. Saya doakan dengan kebaikan. Jadi nggak ada masalah, prestasi boleh dikejar dalam Islam, gitu kan? Boleh dikejar. Jadi nggak ada masalah, teknologi dan segalanya nggak ada masalah. Itu malah bagus kita pelajarin, karena akan menambah iman kita. Yang dimaksud tadi dunia milik orang kafir adalah mereka menjadikannya sebagai target, gitu kan? Maka mereka betul-betul kayak merasa, kalau kehilangan sesuatu benda duniawi ini sudah kehilangan segala-galanya, sampai ada yang bunuh diri gara-gara hilang benda duniawi yang bisa dicari lagi, gitu kan. Tapi orang beriman tidak seperti itu yang dimaksud. Jadi tetap kita ngunggulin mereka, pelajari, kembangkan, gitu kan. Bukankah Islam memang sudah memberikan gambaran secara histori kepada kita tentang itu? Pernah kan saya jelaskan ya, bahwasanya sampai sekarang negeri barat berkembang itu dengan banyaknya teori-teori yang diambil dari orang-orang Islam, gitu kan? Dalam kedokteran ada Ibnu Sina, dalam matematika ada Abdul Jabbar, dalam masalah penerbangan pesawat tuh, yang paling pertama mempraktekkan membuat sayap seperti hewan dan loncat dari sebuah gunung yang tinggi itu seseorang ilmuwan Muslim dari Spanyol bernama Abbas. Dan Abbas itu, ya, rahimahullah, waktu beliau kepakan sayap yang dibuat dengan dia, ya, itu tidak mati. Mereka berhasil terbang beberapa langkah dan turun pada saat itu. Tapi yang dipraktekkan oleh salah satu ya ilmuwan dari Inggris dan dari Amerika waktu itu, mereka jatuh kan, mati, gitu kan. Ini enggak, itu ada fakta-fakta sejarahnya semua. Jadi umat Islam di zaman dulu mencatat ya sejarah dunia. Sampai sekarang ilmu matematika dari teori orang Islam, kedokteran itu dari orang Islam, gitu kan. Dan banyak sekali yang lain-lainnya. Memang sekarang yang mengadakan survei banyak penelitian orang-orang kafir.
Dan ulama mengatakan ini bukan menutup orang Islam harus melakukan hal yang sama. Tetapi hikmah yang paling besar yang bisa diambil adalah Allah membiarkan orang-orang kafir menghabiskan sampai jutaan dolar uang mereka. Mengadakan penelitian di langit, ya, naik terbang, melihat dan segala di daratan, di lautan. Dan ujung-ujungnya itu hanya untuk nanti Allah titik beratkan mereka sampai ke sebuah poin mereka cuma mengatakan luar biasa ada pencipta, gitu kan? Kita orang Islam memang sudah yakinin itu, sudah yakinin, jadi tidak ada masalah kembangin itu. Dan itu orang kafir hanya mereka menjadikan dunia sebagai target, kita hanya sebagai tempat mampir saja. Jadi kita sedang terkena azab kubur. Apakah doa anak kita yang soleh dapat meringankan, menghilangkan azab tersebut? Bisa, bisa. Doa orang soleh, doa anak, istighfar, ya, orang-orang yang pernah kita bantu bisa. Bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Karena pengampunan dosa bisa berlaku terus kan. Jadi sementara kita diistighfari, misalnya ada orang Islam mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu diampuni. Ada yang diampuni, tapi berapa Allahu alam, kita tidak tahu kadarnya kan? Makanya ulama bilang beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau melakukan satu dosa kecil maka dia akan merasa seperti sebuah gunung yang besar di punggungnya. Tapi kalau orang munafik melakukan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Artinya apa? Tidak pernah ditahu kadar dosa itu. Ya. Walaupun dia kita anggap kecil, misal hanya melihat sesuatu, seseorang yang haram. Oh ini cuma melihat kok, mungkin dosa kecil. Kita nggak tahu, mungkin itu dosanya 100 gunung, kita nggak tahu. Atau mungkin bisa saja kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan sebuah kebaikan. Bisa saja senyum dengan muslim pahalanya 100 gunung, kita nggak tahu, gitu kan? Jadi jangan pelit dengan kebaikan, jangan anggap remeh dosa. Ya, ini juga sudah pernah saya jelaskan di dosa besar yang sebelumnya, mungkin yang ke-70 berapa itu. Jangan merasa aman dengan makar Allah. Panjang lebar pernah saya jelaskan. Silakan Anda kembali ke web saya, ada dosa besar yang ke-73 atau 74 itu. Apakah sholat taubat ada tuntunannya? Kalau ada, bagaimana tata cara yang benar? Ada. Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, tidak ada seorang hamba pun yang melakukan sebuah dosa, dosa umum ya, besar atau kecil, Allahu a'lam, tapi yang jelas dosa, kemudian dia bersuci, berwudu yang sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni. Maka ulama fikih mendaskan ini adalah sholat taubat. Jadi boleh saja sholat 2 rakaat biasa, wudu yang sempurna. Yang penting jangan di waktu yang dilarang sholat sunnah ya, seperti subuh sampai terbit matahari dan asar sampai terbenam matahari, ini jangan sholat pada saat itu. Selain itu silahkan Anda sholat dengan niat taubat. Sebagian ulama menitik beratkan karena ibadah sunnah ada pendapat sebagian ulama boleh menggabungkannya. Jadi kalau ada sebagian ya ijtihad sebagian ulama, mereka kalau sholat masuk masjid, tahiyat masjid nih, Allahu Akbar, niat dalam hatinya, diniatkan juga salat taubat. Jadi terus diniatkan sama dia. Kecuali dia secara khusus buat dosa, maka secara khusus juga dia wudu untuk sholat 2 rakaat itu. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Ya paling tidak ya itu sudah ada fatwa-fatwa dari para ulama Indonesia. Ada majelis ulama yang membolehkan, mengatakan itu lepas dari riba. Jadi teman-teman yang masih di bank konvensional minimal kenal keterampilannya di situ, skillnya itu hijrah di bank syariah. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap Allah berkahi dan mudahkan dan tidak haram. Bagaimana pandangan Ustaz tentang bank syariah yang ada di Indonesia? Saya terus terang tidak pernah berinteraksi secara sistem ke dalam ya. Saya pernah diminta pada saat itu oleh salah satu perbankan besar syariah di Indonesia untuk menjadi salah satu dari dewan syariah gitu kan. Tapi saya tidak meluangkan waktu untuk itu karena saya berpikir akan banyak meninggalkan majelis ilmu saya nantinya. Dan akhirnya berbaur dengan hal-hal yang saya tidak tahu, kalau sudah terlanjur masuk nanti akan sulit keluar. Maka pada saat itu saya tidak mengiyakan. Dan Allahu alam, saya tidak pernah tahu sistemnya di dalam. Yang jelas Anda boleh kembali kepada fatwa ulama-ulama kita sudah ada di Indonesia. Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank syariah atau bank konvensional? Kalau bank syariah boleh saja. Kalau bank konvensional ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya. Dikatakan kalau seandainya Anda tidak terlibat, ini pendapat yang paling ringan ya. Kalau seandainya Anda tidak terlibat dengan bunganya, dengan bunga yang diberikan ya, jadi antum tidak ambil hasilnya, hanya sekitar menggunakan fasilitas masih dibolehkan. Ini sebagian dari pendapat ulama ya. Ada yang lain mengatakan mutlak tidak boleh.
Tapi yang umumnya mengatakan boleh saja karena tidak mungkin orang simpan uangnya misalnya 1 miliar di rumahnya, sementara memang tidak ada bank syariah di situ. Misal, maka lebih baik dia meletakkan di bank, yang penting dia tidak terlibat dengan bunganya. Termasuk seperti tadi fatwa para ulama-ulama kita di Mesir tentang masalah bolehnya mengambil bungahnya di bank konvensional pada saat pengusaha-pengusaha itu khawatir digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Berarti memang mereka membuka di bank itu, gitu kan? Jadi selama antum tidak terlibat dengan bunganya, insya Allah masih boleh. Apa hukumnya bagi wanita haid yang masuk ke masjid ingin mendengarkan ceramah? Ini juga khilaf di antara ulama ya. Ada pendapat kalau saya pribadi awalnya saya berpegang pada pendapat tidak boleh awalnya ya. Sebab memang ada hadis-hadis Nabi SAW memang yang melarang junub, haid, nifas itu untuk menyentuh masjid, artinya masuk ke dalam fisik masjid yang dipakai sholat. Tapi tidak ada dalil secara khusus karena dianggap mereka ini dalam keadaan tidak suci, ya gitu. Maka tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi menjadikannya sebagai tempat untuk lewat. Tapi akhirnya ada pendapat ulama yang saya kemarin sempat diperlihatkan oleh beberapa orang ikhwah, Ustaz ini ada pendapat ini dalilnya begini. Katanya ada banyak dalil-dalil dan athar yang membolehkan wanita haid dan nifas masuk di masjid kalau dalam keadaan darurat. Dalam kondisi mereka tidak mengotori masjid dengan kotorannya itu, gitu kan, dengan darahnya, dan mereka darurat harus masuk masjid, misalnya terjadi gempa, bencana, dan tidak ada tempat berlindung kecuali masjid, atau untuk majelis ilmu, maka ini umumnya masih ada ulama yang membolehkan, Allahu alam. Tapi kalau hanya untuk baring-baring, hanya untuk janjian sama teman, maka ini tidak boleh, ya mutlak diambil pendapat yang tidak boleh. Saya mau tanya apakah suami bertanggung jawab atas dosa yang istrinya kerjakan. Dalam hal ini suaminya masih tidak tahu dalam hal agama. Dan apakah suami bisa menolongnya, meringankan dengan doa apabila istri tersebut sudah meninggal. Kalau suami tahu dosa yang dibuat oleh istri dan dia tidak ingatkan, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah ingatkan, enggak. Nabi Lut alaihissalam contohnya, istrinya meninggal dalam keadaan kafir kan. Nabi Lut sudah dakwain, Nabi Nuh, dua nabi ini istrinya, teman tidurnya, gitu kan, yang dampingi hidupnya, yang buatin masakan, makanan, yang cuciin bajunya, kafir dan kena azabnya Allah. Tenggelam, istri Nabi Nuh tenggelam bersama anaknya Kan'an, ya, dan juga istrinya Nabi Lut tenggelam bersama dengan dihukum bersama dengan kaumnya. Ya sudah didakwain, kalau sudah dakwain berarti lepas tanggung jawab. Kalau tidak didakwain maka ini yang bertanggung jawab, gitu kan. Kalau seandainya memang istrinya pernah berbuat salah dan dosa, maka tentu saja suaminya boleh doakan agar Allah SWT ampuni dan maafkan. Mohon sarannya bagaimana meyakinkan orang tua agar menerima wanita pilihan kita yang memakai cadar. Jelaskan, pastikan dia nolak karena dia belum paham apa itu cadar, kenapa harus pakai cadar. Berikan penjelasan. Ikhwah sekalian, dulu antum sebelum paham pengajian sunnah, gitu kan, mungkin antum pun a priori, antum pun merasa tidak nyaman dengan orang yang berjenggot misalnya, atau orang yang wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar. Tapi setelah antum faham dengan ilmu, antum kan jadi bisa menerimanya, gitu kan. Bahkan berharap punya pasangan yang seperti itu. Maka begitu pula dengan orang tua kita, karena mereka belum faham, keluarga kita, jangan langsung dibenci. Mereka mad'u, tunjukkan, jelaskan, berikan buku. Ini loh perempuan ini pakai cadar karena perintah agama, gitu kan. Ini ada bukunya, ada kan bukunya Syekh Albani berbicara tentang masalah hukum cadar, atau banyak ada buku-buku kecil, banyak sekarang buku kecil itu terbit tentang masalah hijab syar'i lah. Berikan penjelasan, siapa tahu mereka malah dapat hidayah, gitu kan. Yang gitu kurang lebih begitu. Saya pernah, subhanallah, waktu pertama saya menikah, waktu itu mertua saya biasa saja, gitu kan. Jadi menggunakan jilbab yang biasa sekali, dan di rumah itu ternyata sebelum saya masuk, memang masih kadang-kadang ada sepupunya datang, gitu kan, masuk, walaupun mereka pakai jilbab di rumah, tapi masuk masih ketemu. Setelah saya datang, alhamdulillah, mereka hanya bertanya dan saya jelaskan, akhirnya jadi sekarang rumahnya jadi rapi, gitu kan, dan tidak ada lagi sembarangan laki-laki masuk. Kemudian mereka sudah menggunakan hijab yang syar'i yang besar, jadi faham, gitu kan. Kita jelaskan, insya Allah dengan kita jelaskan selebihnya hidayah di tangan Allah. Sebelumnya anak sering melakukan dosa besar, anak telah bertaubat. Apakah Allah mengampuni dosa anak? Apakah anak terlepas dari siksa kubur atas dosa yang anak lakukan? Insya Allah kalau antum taubat nasuha, diterima sama Allah. Dengan 3 syarat ya. Sesali, tinggalin dosa itu seketika.
kemudian sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. 3 syarat itu Imam Nawawi mengatakan. Sebagian ulama tambahkan yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Insya Allah Allah terima, bersangka baiklah dengan Allah. Ya, kalau antum sudah tinggalkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu antum putuskan, insya Allah dengan izin Allah. Lalu sibukkan diri dengan amal soleh, Allah akan terima kok itu. Dan selamat dari azab kubur tentunya. Kalau antum sudah tobat, insya Allah sudah selamat. Seorang ustadzah dalam sebuah acara TV pernah berkata bahwa salawat untuk Nabi SAW yang benar adalah salawat yang biasa kita baca pada tahiyat awal atau akhir. Sedangkan salawat nariyah atau badriyah merupakan syair. Benarkah demikian? Bolehkah kita bersalawat setelah sholat sebanyak 33 kali? Jadi memang benar apa yang dikatakan. Jadi yang ada adalah salawat ya, yang dibaca pada saat tahiyat itu memang yang paling afdal salawatnya, yang paling afdal. Tapi kalau salawat dihubungkan dengan bertawassul dengan ahli badar, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati, ini nggak pernah ada anjuran. Ya, tidak pernah Nabi SAW ajarkan bentuk seperti ini. Maka jangan menambah agama Allah, lebih baik jangan gitu kan. Kalau masalah anda mau membaca salawat 33 kali setelah sholat, kalau sholat sunnah dan anda memang menjadikan sebagai zikir, silakan saja pribadi. Tapi kalau dijadikan sebagai gabungan dengan zikir habis sholat fardu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi sudah tentuin. Kalau Nabi SAW tentuin jenis zikirnya, jenis ibadahnya, jumlahnya, tempatnya nggak boleh ditambah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33, nggak boleh ditambah. Karena sudah ditentuin, gitu kan? Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW. Maka cukup ikutin ajaran beliau. Tapi kalau antum mau rutinkan setiap hari saya mau baca salawat 33, 100, tapi tidak ikat dengan waktu dan tempat, apalagi berhubungan dengan sholat wajib, maka insya Allah itu boleh saja. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang. Tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan. Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu, yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua.
Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW, dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan. Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari, di siang hari, selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya, dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah, berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid, berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua, satu dia makan setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya, pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih,
10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah. Kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia. Kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak paham sebab berurutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja. Gitu kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Ustaz mohon penjelasan tentang tata cara atau syarat sah mandi junub bagi ikhwah dan akhwat. Apakah ada perbedaan? Enggak ada bedanya, sama saja. Basuh telapak tangan 3 kali, basuh wajah 3 kali, kemudian bersihkan kemaluan dari kotoran sisa tadi, lalu berwudu dengan wudu sholat. Setelah itu mengambil air dan memegang sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, kemudian menyiram sisi kanan badan, setelah itu baru siram badan seluruhnya. Itu cara dasarnya. Bolehkah saya tambah Ustadz dengan pakai sabun, pakai sampo? Boleh saja, gitu kan? Sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan melengkapkan dengan mencuci kakinya. Mencuci kakinya, nanti dikhawatirkan sisa-sisa sperma atau kotoran tadi itu masih ada tertumpuk di kakinya. Apakah kalau kita bertaubat kita masih kena azab kubur? Saya sudah katakan tadi tidak, insya Allah tidak lagi. Bacaan surah Al-Mulk apakah bisa menjadi amalan untuk meminta perlindungan dari azab kubur? Apa hadisnya sahih? Ada hadis sahih memang. Hadis sahih, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, ya, ini semua yang saya ingat ya. Kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Maka para sahabat mengatakan, surah apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Mulk. Al-Mulk, ya, jadi memang ini ada hadis sahihnya. Amalan bacaan Quran surah Al-Waqi'ah, apakah juga ada hadisnya untuk diamalkan membaca secara rutin tiap malam? Setahu saya tidak ada hadisnya secara khusus ya, setiap malam. Apalagi hadis yang sering disebarkan bahwasanya Al-Waqi'ah bisa membuka pintu rezeki, ini sangat lemah. Di rawinya itu ada pembohong, maka tidak dipegang oleh para ulama hadis. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan yang kadang dengan merayakan ulang tahun? Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini ikhwas dan akhwat sekalian, kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf ini saya bahasakan ya, ini bukan seremoni nih, ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan, oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Nggak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, nggak ada yang rugi, gitu kan? Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya nggak usah, gitu kan? Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita, setiap saat nih malaikat maut mengejar kita.
Kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah, di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar, selesai, dicabut ruhnya, mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik, bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan, saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat, dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya, gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Ustaz, kalau kita lupa akan dosa yang telah kita lakukan, saking banyaknya dosa yang telah kita lakukan, bagaimana kita bertobat Ustaz? Apakah bisa memohon ampun atas segala dosa dan keseluruhan? Bisa, keseluruhan semua. Mohon maaf ya, sabar dikit, saya selesaikan dulu ini. Jadi boleh saja satu kali taubat untuk minta semuanya, boleh, nggak ada masalah. Apakah isi kitab-kitab terdahulu sudah terdapat dalam Al-Quran saat ini? Ada yang terdapat, ada yang tidak. Ada yang terdapat, yang masih berhubungan dengan syariat Allah SWT sekarang, syariat Nabi Muhammad SAW, jadi masih dinukil. Kalau yang tidak, tidak lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi memang itu jelas dipaparkan dalam banyak ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran cuma datang untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan Bani Israel, gitu kan? Jadi bukan lagi menukil semua yang ada di situ. Jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, apakah manusia tetap akan turun ke bumi? Takdirnya Allah, nggak usah ditanya itu. Nggak usah ditanya. Ini Nabi Adam terus aja disalahin, sudahlah. Nabi Adam alaihissalam ayah kita, dia makan khuldi, takdirnya Allah, udah selesai. Makanya waktu Nabi Musa pernah tanya, wahai Adam, kau ayah kami, kamu yang manusia pertama, kalau kau tidak makan khuldi kita nggak turun di bumi, gitu kan? Kata Nabi Adam, wahai Musa, kau nabinya Allah, Allah kasih kamu, Allah ajak bicara kamu langsung, dikenal dengan kalimullah. Allah tulis Tauratnya, ya, Taurat yang kau terima dengan tangannya Allah, gitu kan? Apakah kamu masih mau bertanya? Ya, seakan-akan kau sudah Nabi masih bertanya. Kamu masih bertanya sesuatu yang Allah takdirkan buat saya? Maka Nabi Musa terdiam dan Nabi SAW berkatakan, sungguh Adam telah mengalahkan hujahnya Musa 3 kali. Adam telah mengalahkan hujahnya Musa dan Adam telah mengalahkan hujahnya Musa. Udah selesai. Yang lalu sudah, biarkan berlalu. Kita sibukkan diri dengan amal soleh kita sekarang. Oh, Nabi Adam pernah makan buah khuldi, dikeluarkan lalu dia taubat. Ambil pelajaran, selesai. Ashabul Kahfi 7 orang masuk ke gua karena mereka soleh, takut dengan raja zalim, lalu mereka Allah tidurkan. Sudah selesai. Nggak usah cari di mana gunungnya, di mana guanya, anjingnya warna apa, dan macam-macam, nggak perlu. Ambil pelajaran aja. Saya dengar dalam Islam tidak semua pencuri dipotong tangannya. Apakah yang menjadi syarat pencuri dipotong tangannya? Ya, kalau dia misalnya mencuri terpaksa, ya kan gitu, atau dia tertuduh, memang begitu. Kalau profesinya baru dipotong tangannya. Ada orang subhanallah tidak dipotong tangannya karena memang dia kalau tidak mencuri misalnya makanan, karena kan itu tolok ukurnya 3 dirham ya. Kalau sekarang kurs 1 dirham itu 5.000 rupiah, berarti 15.000 sudah dipotong tangannya, kan gitu. Nah sekarang apakah semua orang yang mencuri 15.000 dipotong tangannya? Mungkin ada orang sudah 3 hari nggak makan, dia curi makanan, nilainya 15.000 atau 25.000, sudah kena dalam syarat gitu kan. Tapi ternyata dia kalau nggak mencuri, dia sudah minta dari tadi nggak ada yang kasih, maka ini nggak dipotong tangannya, kan gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi memang yang dipotong yang memang profesinya, sengaja memprogramkan itu. Apakah orang Nasrani yang menganggap Isa anak Tuhan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka bisa masuk surga? Tidak. Tetap dikatakan kufur. Makanya ada dari karangan Nasrani yang tidak mengatakan Isa anak Tuhan. Ada di sebelum Nabi SAW yang memang masih mentauhidkan Allah ya. Seperti Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama Nabi SAW ceritakan tentang kasus Gua Hira, gitu kan. Maka dia yang mengatakan, wahai Muhammad, kau akan diutus menjadi seorang nabi, dan kalau kau nanti diutus sementara saya masih hidup, saya akan menjadi penolongmu pada saat kau dikeluarkan dari Mekah. Maka kata ahli sejarah, dalam 6 bulan wahyu terputus waktu itu, terputus wahyu. Maka Waraka bin Naufal mati, meninggal waktu itu. Kata Nabi SAW, Allah perlihatkan kepada saya Waraka bin Naufal di surga menggunakan baju-bajunya. Artinya baju-baju surga sudah dikenakan, Allah berikan sebelum masuk ke dalam surga. Karena dia bertauhid kepada Allah. Dia tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan, gitu kan. Perintah jihad itu ada di agama Islam saja atau di agama lain? Ada di semua agama. Kita tahu kisah Dzulkarnain, gitu kan. Kisah Nabi Isa di akhir surah Shaf kan. Waktu Nabi Isa mau berjihad, Nabi Isa mengatakan siapa yang menjadi hawari, siapa yang menjadi penolong-penolong agamanya Allah, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Berkata hawariyun,
pengikut Nabi Isa yang setia, sahabatnya, kami akan menjadi penolong agama Allah. Gitu kan? Mereka berperang, ada jihad. Dari 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal, berapa sajakah di antara mereka Nabi dan yang Rasul yang dari mulai Adam sampai Muhammad SAW. Jadi memang yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Yang dari 25 lagi itu pun, yang menjadi Rasul itu kalau tidak salah sekitar 17 atau 18, sisanya Nabi. Tapi semua nabi, semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul, gitu kan? Karena semua nabi itu, nabi itu adalah seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya, gitu kan? Adanya kasus Musa dan Harun, Musa rasul, dari pasti nabi juga, Harun nabi saja. Ya di sini jadi dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Musa sebelumnya. Apakah amalan yang menyelamatkan kita dari siksa kubur? Perbanyak amal soleh, taubat, jauhi kemaksiatan. Mengapa orang-orang non-muslim menganggap Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng umat terdahulu? Yaitu upaya mereka untuk menolak agama. Upaya mereka untuk menolak agama, tapi kita tidak boleh ikutin itu. Ya, Allahu alam. Mungkin sampai sini dulu. Kalau kita mau ikutin sampai jam 12 nggak selesai. Ya, karena ada saja pas lagi saya jelasin, terlintas lagi pertanyaan, ditulis lagi kertasnya gitu. Jadi insya Allah kita baca pertemuan akan datang. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.